Selamat datang di Helm Paling Murah andalan kepalamu teman-teman. Hari ini saya mau bahas detail satu helm dari merek terkenal GM. Semua orang di Sulawesi Tengah pasti kenal dengan merek GM1 ini guys ya. Helm ini sudah lama rilis tapi baru aja ready di Helm Paling Murah. Langsung aja kita bahas secara detail. Let's go! Di Helm Paling Murah andalan kepalamu, asik, keren, mantap, bonceng, mama. Pertama kali guys, menurut saya, kalau pertama kali saya melihat helm ini, yang ada di benak saya itu, ini helm buat laki-laki dewasa. Umur 35 atau umur 25 sampai 40 tahun. Terlihat gagah, dewasa, mature, matang. Wow ya, batoknya terlihat besar teman-teman. Tapi banyak ornamen-ornamennya nih juga ya. Yang berlikak-likuk, likak-likuk, menambah kesan sporty. Padahal base dari batoknya ini terlihat cukup rounded, bulat ya guys. Untuk harga dari helm ini, kalian bisa dapatkan di kisaran harga 380.000 sampai 430.000-an dapat, tergantung di mana kalian beli ya, domisilinya di mana. Lalu untuk bahan batok itu menggunakan termoplastik ABS. Helm ini berasa solid banget batoknya guys, dan cukup berat ya, cukup berat. Kalau saya timbang-timbang ini dengan tangan saya mungkin ada di kisaran 1.300-an, hampir 1.400. Biar lebih tepat, langsung aja kita timbang pakai timbangan beneran. Langsung aja kita on-kan dulu timbangannya teman-teman. Oke, sudah on. Langsung saya mau timbang ya si GM Fury ini. Masih ada tertempel untuk tagnya ya guys. Beratnya ada di kisaran 1.381. Anggaplah tag helmnya 5 gram. Jadi anggap 1.375. Tepat kisaran saya guys ya. Tadi saya bilang hampir 1.400. Jadi bener, berat batoknya ini cukup di atas rata-rata dari helm open face pada umumnya. Untuk GM Fury ini, kalian bisa pilih ya, mau ukuran XS sampai dengan XXL. Saya kasih saran buat kalian untuk downsize kalau beli helm ini. Kenapa teman-teman? Pertama kalian lihat sendiri, batoknya ini gede ya, batoknya gede. Lalu di bagian interior dalamnya, tadi saya udah intip, itu dia menggunakan padding yang bukan tebal banget, gemuk banget, enggak ya. Jadi takutnya enggak terlalu menjepit di pipi kalian guys. Jadi saya sarankan untuk downsize. Lalu untuk sertifikasi helm ini hanya SNI saja. Yuk kita lihat di bagian eksterior helm ini teman-teman. GM Fury ini visornya dulu deh, kita lihat. Untuk visornya, helm ini menggunakan sistemasi dual visor atau double visor. Jadi ada additional visornya. Ya, kita langsung coba aktifkan saja. Kita angkat dulu visor utamanya. Lalu kita aktifkan nih. Menggunakan sistem sliding ya teman-teman. Kalian cukup tarik ke atas. Tuh. Nah, jadi ada double visornya teman-teman ya. Kalau kalian menyetir di siang hari silau banget, pakailah double visor. Lalu untuk main visornya atau visor utamanya ini, warnanya pun sebenarnya udah like smoke ya. Jadi udah menyerap sinar matahari ya, atau menghalau sinar matahari. Lalu untuk bibir visornya di bagian tengah cukup lebar dan cukup besar untuk memudahkan kalian naik turunin visornya. Ada juga di bagian kiri kanan visor stopper ya, buat nata kalian punya visor ya. Jadi untuk nahan aja gitu ya. Kita lihat secara keseluruhan teman-teman, tidak ada additional untuk pasang pin lock. Lalu kita coba aktivasi ke atas. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 level step yang disediakan ratchetnya nih guys. Kalau kalian mau naikin setengah itu bisa. Turunnya juga mudah banget. Dan tidak bersuara ya guys. Naik turuninnya ini soft banget, ratchetnya bagus banget teman-teman. Lalu untuk di bagian ventilasi udaranya, saya sudah keliling-keliling nih lihatnya.
Ventilasi udara untuk inflow-nya hanya ada satu dan cukup besar banget di bagian tengah nih. Kalian bisa lihat warnanya sama seperti warna batok ya, mengikuti warna batok. Untuk mengaktifasinya cukup dengan di sliding seperti ini. Tuh. Nah, spesialnya ada 2 kali sliding guys. Ada 2 level nih untuk mengaktifkannya. Sekali lagi, 1, 2. Mungkin gunanya kalau kepala kalian terlalu dingin sama seperti AC ya. Jadi bisa diatur ini derajatnya guys. Lalu untuk exhaust-nya, itu kalian tidak perlu aktifkan lagi, sudah terbuka secara otomatis ya, secara permanen nih di bagian belakang nih. Jadi deket banget untuk inflow dan outflow-nya ini deket banget jaraknya guys ya. Di bagian under spoilernya saya bisa melihat dulu nih. Nah sebenarnya ada lubang, tapi saya nggak tahu ini ada bisa dialirin oleh angin apa enggak. Nanti kita lihat di bagian EPS ya teman-teman. Lalu ada logo GM di bagian belakang ya. Simple di bagian belakang dan juga di bagian depan. Keren banget. Ini logo baru loh GM guys ya. Dulu kan dia berwarna, sekarang dia abu-abu, cakep banget. Lalu di bagian bawah nih ya ada ornamen lagi. Sekarang kita langsung masuk ke dalam interiornya. Saya suka banget kalau bahas interior dari helm-helm dengan merek besar seperti ini teman-teman. Umumnya itu enak-enak banget karena saya tipe pengendara yang mengutamakan kenyamanan padding ya. Kita nonaktifkan dulu untuk double visornya biar kalian bisa lihat secara keseluruhan. Nah, kita sudah bisa lihat secara keseluruhan warna dari paddingnya ini teman-teman didominasi dengan warna gelap ya. Ada warna hitam dengan sedikit variasi, ada abu-abu tua ya, terutama pada bagian crown pad-nya. Saya mau intip dulu teman. Dari samping saya bisa melihat untuk tekstur dari paddingnya sendiri, bagian luar seperti biasa umumnya itu kasar ya teman-teman. Umumnya kasar, tapi ini kasar banget ini di bagian luarnya ya. Karena berpori-pori cukup besar. Untuk di bagian dalamannya, wow, ini nih yang selalu saya sebut tadi, lembut banget. Saya suka banget dengan brand-brand besar itu paddingnya mantap. Jadi nggak sekedar ganteng doang, tapi nyaman juga dipakai. Kita mau lihat di bagian crown pad-nya ini spesial banget loh teman-teman ya. Crown pad-nya ini dilengkapi dengan fitur lubang yang langsung menancap pada lubang ventilasinya. Wow, ini pertama kali saya melihat crown pad dengan fasilitas seperti ini. Ini sih jaminan adem banget teman-teman ya, karena aliran udaranya tidak akan terhalang lagi dengan kain dari crown pad-nya. Langsung tembus ke rambut dan kulit kepala kalian ya. Nanti kita syuting secara detail guys, oke? Wow, ini spesial banget guys. Jadi pasti adem banget ya teman-teman. Kita langsung coba buka pasang pada bagian paddingnya teman-teman. Kita langsung coba buka pasang ya. Pertama di bagian side padnya dulu saya coba tarik. Menggunakan sistemasi penguncian button plastik ya, atau kancingan plastik. Tapi kualitasnya ini bagus banget teman-teman ya. Jadi mungkin kalau kualitas kancingan plastik seperti ini saya tidak ragu untuk membuka karena takut copot ya guys, atau takut rusak ya. Dan effortless banget ini membukanya, sangat mudah ya. Biasanya kalau kancingan plastik itu agak sulit guys, agak keras gitu ya. Kalau ini mah enak banget, sekali lagi brand besar gitu loh ya. Oke, lalu untuk di bagian crown pad-nya saya coba buka dari sini, sama menggunakan sistem pengancing plastik. Kita tarik ke depan, lalu saya mau coba buka pada bagian jidat, bisa nggak ya? Agak keras ya guys, jadi pelan-pelan. Oh, sekali tarik langsung kebuka guys. Mungkin karena terlalu keras ya tariknya ya. Nih, dari sini sudah bisa kelihatan teman-teman. Wow, ada yang langsung mencuri perhatian saya, yaitu di bagian pipi kiri kanan guys. Ya, ini gede banget lubangnya dan dalam banget. Saya rasa ini untuk disediakan buat slot intercom. Biasanya kan bulat, kali ini trapesium ya, trapesium dan dalam banget dan gede banget. Jadi saya rasa speaker intercom apa aja bisa cocok. Spesial banget nih, pertama kali juga saya lihat. Lalu kita mau menghitung di bagian EPS-nya ada berapa lubang udara. Kalau dari yang kelihatan ada 2 di bagian depan, 2 di bagian tengah, dan juga 2 di bagian belakang. Wow,
jaminan adem ya. Sekali lagi untuk inflow-nya itu saya rasa ini nih 1, 2, 3, 4 ya, dan hanya ada satu ventilasi udara yang cukup besar. Untuk outflow-nya ada 2 di bagian belakang nih, 1, 2. Itu saya rasa hanya pada bagian fitur yang belakang sini itu ya teman-teman, yang nggak perlu di sliding lagi. Jadi under spoilernya saya rasa bener nggak ada lubang, nggak ada lubang untuk ventilasi ya di bagian under spoilernya nih. IPS-nya putih bersih, cakep banget teman-teman. Dan bagian terakhir dari innernya itu kita lihat tali dagunya ini menggunakan sistem microlock cukup panjang ya teman-teman. Kita coba seret-seret nggak? Oh nggak ya, bagus banget. Dan ada emblem tulisan GM nih di bagian tali dagunya guys. Jadi udah mantap banget ini helm ya. Sekarang saya mau langsung cobain helm Game Fury. Disclaimer teman-teman, saya belum pernah coba sama sekali helm ini di kepala saya ya. Jadi ini murni testimoni pertama kali. Langsung aja kita hadap samping ya, biar kalian bisa lihat secara keseluruhan. Kita langsung try on aja di kepala nih. Kesan pertama teman-teman, kalau pakai helm ini itu yang saya suka banget, itu paddingnya berasa lembut ya teman-teman, berasa lembut banget. Nah ini saya kebetulan di kepala saya yang ukuran L juga ya, masih berasa ada ruang ya ketika saya goyang-goyangin. Lalu kalau saya baca di testimoni pelanggan, itu untuk lubang intercomnya karena gede katanya bikin berasa kopong ya. Kalau saya secara pribadi sih, saya merasa tidak ngaruh-ngaruh amat ya teman-teman. Buat saya ya, fitment saya nggak terlalu bermasalah buat saya. Untuk lubang intercomnya, yang bikin saya terkesan itu enak ya. Untuk tekstur paddingnya ini lembut, enak banget. Tapi memang masih tersedia ruang dan cukup berat di kepala. Ya, ini memang berasa banget beratnya sih guys. Ya. Jadi untuk teman-teman yang punya badan-badan ramping, saya rasa nggak cocok pakai helm ini ya. Apalagi yang nggak suka helm berat, nggak cocok. Tapi nilai plusnya, paddingnya enak banget. Oke lah. Ya, jadi harus downsize. Mungkin saya harus ambil ukuran M, teman-teman. Biar lebih ngefit di pipi saya dan juga di bagian crown padnya. Lalu saya coba kancing ya, teman-teman. Oke. Ini juga saya baru merasa nih, teman-teman. Di bagian kiri kanan ini, bagian dagu saya ini mungkin kepanjangan apa gimana, tapi saya rasa nggak terlalu tercover semua ini bagian pipi ke bawah saya nih. Biasanya kalau saya pakai helm di bagian sini cukup tercover dengan baik ya teman-teman. Ini agak kelebihan ya. Mungkin karena memang bentuk shell dari batok ini kali. Ya, jadi itu salah satu nilai minus. Oke, saya mau langsung berikan rating buat si GM Fury ini. Untuk segmentasi harga 400.000, helm ini saya berikan 4 bintang guys ya, hampir 3 tapi 4 karena busanya enak banget ya. Itu saya berikan 4 bintang. Andalan kepalamu untuk harga 400 ribuan udah oke banget menurut saya. Tapi minusnya seperti yang tadi saya bilang ya teman-teman, satu berat, kedua kalau di saya itu nggak terlalu tercover bagian pipi saya. Dan plusnya itu saya suka banget, paddingnya enak ya teman-teman, lembut dan berasa adem gitu ya. Oke, kalau teman-teman mau dapetin helm GM Fury, kalian bisa dapatkan di toko helm paling murah offline atau online. Online kita ada di Shopee, TikTok Shop, Lazada. Offline kita ada di Jalan Es Parman Kota Palu dan RE Marta Dinata. Buat teman-teman Kota Palu, mampir yuk ke toko helm paling murah, jalan-jalan sekalian ya teman-teman. Kalau begitu, kalian kalau mau kita bahas helm lainnya lagi secara detail, tuliskan di kolom komentar ya. Saya Johan Cowindra, sampai jumpa. Di helm paling murah, andalan kepalamu, asik keren.